Pemirsa, kita lanjutkan kembali berdiskusi bersama dengan dua narasumber saya yang sudah hadir di sini. Saya ke Pak Heri. Pak Heri, sudah disebutkan tadi bahwa ini proyek yang membutuhkan dana yang besar, ambisius. Bagaimana memastikan bahwa proyek ini akan berkelanjutan? Jadi kita punya ambisi yang tinggi, tapi pada kenyataannya ini akan mudah untuk direalisasikan. Nah, kita sangat yakin sekali karena kita punya keunggulan yang tidak dimiliki oleh kawasan industri lain. Oh iya, apa itu? Ya, salah satunya sumber bahan baku. Riau itu memiliki 4,2 juta hektar lahan kelapa sawit. Oke. Dengan jumlah pabrik kelapa sawit sebanyak 250 unit dengan kapasitas terpasang 12.170 ton per jam. Nah, itu merupakan suatu keunggulan. Kedua, kita punya sumber energi listrik. Ada 495 megawatt. 495 megawatt di kawasan industri. Yang ketiga, paling utama adalah gas. Kita memiliki 2 sumber gas dengan harga yang sangat kompetitif hari ini, $6. Nah, itu jarang dimiliki oleh kawasan industri baru. Sumber air kita miliki yang tidak terbatas karena kita berada di pinggir Sungai Siak. Konektivitas kita juga menuju ke 2 pintu tol. Tol Pekanbaru Dumai dan juga Tol Padang. Ya, ini keunggulan-keunggulan kita. Jambi juga, mohon maaf. Nah, ini keunggulan-keunggulan yang bisa kita jual sehingga harapan yang disampaikan tadi itu bisa terwujud. Dengan kondisi sekarang ini. Dalam kondisi pandemi. Iya. Tentu itu menjadi tantangan juga Pak Wali Kota, Pak Firdaus, bahwa kondisi sekarang pandemi. Jadi orang masih mempertimbangkan gerak lambat dari kemajuan sektor industri tentu saja ya Pak, karena ini kaitannya dengan daya beli masyarakat dan lain sebagainya. Tapi begini Pak Wali, ide ini kan lahir sebetulnya sudah cukup lama. Dan Anda, saya tahu betul, pernah mendapatkan berbagai penghargaan sebagai pemimpin visioner dan lain sebagainya. Tapi orang akan bertanya, untuk apa ide yang besar seperti ini hadir dan baru berjalan di penghujung masa jabatan Anda? Baik, pertama penghargaan tadi itu adalah reward bagi kami oleh penilai atas prestasi kerja dan nilai. Kemudian soal bekerja, kami Pekanbaru itu menjadi kota tujuan investasi terbaik di Indonesia. Itu juga dalam penilaian itu diberikan 5 tahun berturut-turut. Itu juga termasuk juga kelompok Genius di dalamnya ya. Kemudian di tengah pandemi Covid dengan sistem pelayanan mall pelayanan publik, kita juga memberikan pelayanan dengan tingkat investasi yang kita naik 300% 2019 dibandingkan dengan 2020, maka investasi yang masuk ke Kota Pekanbaru ya di tengah-tengah pandemi Covid itu kita mengalami kenaikan 300%. Bukannya turun seperti ke tempat lain, tapi kita naik 300%. Begitu juga di 2021 yang lalu kita juga sedikit mengalami penurunan dari 5,2 triliun kita turun sedikit karena ada apa? Karena adanya regulasi di pusat yang tidak bisa mengeluarkan IMB. Nah, ini juga memberi kendala kita sampai hari ini belum bisa menerbitkan IMB sehingga investasi di bidang properti belum bisa kita terima. Itu juga yang membuat kendala kita kenapa tidak kita bisa mencapai target kita karena tadi itu hampir 2 kuartal kita tidak bisa menerima investasi khususnya di sektor properti. Terus terang, selain bahwa pandemi ini menjadi kendala Pak, apa hal lain yang kita harus jujur-jujuran menjadi apa istilahnya ya, jalan yang tidak mulus lah begitu Pak? Ada saja kan pasti Pak hambatan-hambatan yang dirasa dalam proyek pembangunan ini. Kendala pasti ada, ya tidak mungkin ya tidak ada, tetapi tinggal lagi bagaimana kita menghadapi kendala itu sendiri. Kita tentunya masing-masing pemimpin punya strategi, punya inovasi untuk menghadapi tantangan dan juga menyelesaikan persoalan. Secara keseluruhan, secara umum 10 tahun saya memimpin, alhamdulillah tidak ada hal yang melintang yang menghambat pembangunan yang kita lakukan. Ini kalau kita mau cerita berapa banyak di sektor apa saja. Nah, kita di Pekanbaru inovasi yang kita lakukan itu selalu lebih cepat dari nasional.
di dalam berbagai bidang. Dan juga sekali lagi kami juga mendapatkan kehormatan inovasi yang kita buat, misalnya seperti pelayanan publik, di bidang perizinan, di bidang kependudukan. Sampai hari ini kami yang terbaik. Kami menjadi role model untuk nasional. Dan bahkan dalam beberapa inovasi yang kita lakukan, itu kita lebih cepat dari nasional, dan itu juga menjadi bahagian model yang dipercayakan oleh pembina-pembina dan Kementerian Teknis di pusat untuk bisa teman-teman kita di Nusantara ini belajar. Pekanbaru tempat belajar hari ini di dalam berbagai bidang, di dalam berbagai sektor yang telah kami coba memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Dan itu kami memang betul-betul menjadi sekolah bagi teman-teman kita se-Nusantara. Oh, luar biasa. Saya kembali ke Pak Heri. Pak Heri, ini kaitannya dengan akseptansi ataupun penerimaan masyarakat. Sebutkan tadi akan ada lapangan kerja tentu buat mereka. Tapi nggak sesederhana itu tentunya. Ketika ada investor datang, mereka akan datang dengan berbagai kualifikasi dan persyaratan A, B, C, dan D. Belum lagi bahwa kita harus berdiskusi semelek apa masyarakat kita untuk memastikan mereka bergegas dan siap untuk proyek besar ini dan mereka ikut menjadi pemain di dalamnya. Ya, ini yang sudah kita persiapkan. Pak Wali sejauh hari sudah mempersiapkan untuk membangun kampus. Itu sekarang kita sudah mulai berjalan di tahun ini, penerimaan ya Pak, Politeknik dalam rangka untuk apa? Agar anak-anak daerah itu bisa bersaing dengan pendatang, sehingga mereka bisa menjadi tuan di negeri sendiri, di industri yang sedang kita bangun. Betul. Nah, ini kita terus indeks pembangunan manusia. Riau kan Pekanbaru itu tertinggi juga di Indonesia, 81, sekian persen itu termasuknya. Ini juga merupakan sebuah indikator. Nah, jadi kita sangat yakin anak-anak yang ada di Provinsi Riau, khususnya Kota Pekanbaru ini, itu bisa bersaing dengan pendatang nantinya yang ingin bekerja di situ. Sangat yakin. Sangat yakin. Sangat. Luar biasa. Jadi dari segala potensi yang diceritakan, hanya ada satu pantun di kepala saya yang bisa jadi penutup apa yang kita diskusikan pada hari ini, Pak Heri dan Pak Wali Kota. Ikan sepat, ikan gabus, semakin cepat semakin bagus. Itu dia untuk kawasan industri Tenayan. Siap, terima kasih. Ada balasan Pak Wali Kota? Baik, vision, cita-cita kami dan peluang yang ada di depan, insya Allah 2045 saat Indonesia mencapai zaman keemasannya sebagai ranking 4 di G7, insya Allah Pekanbaru saat itu adalah menjadi yang sekarang sedang bertransformasi dari kota metropolitan, khususnya metropolitan Pekansikawan. Insya Allah pada waktu itu nanti kami akan menjadi megapolitan. Dan di situ saat itu kita adalah kota terbesar di Pulau Sumatera, di capital city of Sumatera. Maka saya tutup dengan pantun. Wah, luar biasa nih, dibalas pantun juga. Begitu indah corak sutera, dibeli jauh dari negeri Malaysia. Cakep. Industri terpadu jantungnya Pulau Sumatera. Cakep. Dari Pekanbaru untuk Indonesia. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong untuk kita yang ada di sini. Terima kasih Pak Wali Kota, Pak Firdaus. Terima kasih juga untuk kehadiran Anda Pak Heri Susanto, Dirut PT Sarana Pembangunan Pekanbaru, sudah ada bersama kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Dan pemirsa, tetaplah di iNewsroom. Kami masih akan kembali untuk Anda dengan informasi Roman Abramovich akan menjual klub London Chelsea senilai 57,8 triliun rupiah. Informasinya saat lagi untuk Anda.